Halo semuanya, jumpa lagi di serial belajar pemrograman website dengan menggunakan bahasa HTML. Semuanya di video ini kita akan coba mempraktekkan hasil dari belajar dasar daripada HTML, yaitu kita akan membuat sebuah aplikasi web sederhana atau halaman web sederhana yang mengimplementasikan dari teori-teori dan segala yang telah kita pelajari dari video yang telah saya buatkan dalam satu playlist yaitu tentang belajar tentang pemrograman web dasar. Jadi kalau kita lihat di dalam video ini sudah ada kita bahas tentang apa itu daripada pertama adalah membuat teknologi apa itu teknologi web, pengenalan struktur HTML dasar, belajar web HTML lanjutan, membuat HTML, kemudian ada juga praktikum-praktikum awal dasarnya, kemudian ada juga struktur halaman website sampai dengan membuat tabel sampai dengan membuatkan terakhir adalah input form dan juga cara fasilitasi form dengan menggunakan bahasa HTML. Nah, untuk memenuhi daripada keseluruhan daripada HTML yang telah kita pelajari ini, kita akan merangkumnya dalam membuat sebuah halaman web sederhana yang tampilannya nanti kurang lebih akan bentuknya seperti ini. Ibaratnya ini adalah sebuah web dasar ya, web dasar atau halaman web portofolio sederhana sekali yang dibuat dengan menggunakan full HTML. Jadi kalau di sini kita akan nampak di sini misalkan nama foto kita semuanya, kemudian sekilas tentang profil, kemudian di bawah di sini ada menu home. Kemudian kalau kita klik kontak, di sini akan ada pilihan nanti input data sesuai yang telah kita pelajari sebelumnya. Kemudian ada kenali saya, di sini nanti akan ada video. Di video ini nanti kita mengambil dari video yang apa yang kita simpan dalam file dalam satu project dan juga video dari link YouTube yang akan kita nanti coba praktekkan. Kemudian di menu My CV ini nanti akan ada kita ngambil yang istilahnya menampilkan file PDF daripada file CV kita. Kalau kita back sekarang menu home yang kurang lebih tampilannya sederhana sekali. Jadi ini adalah sangat berguna bagi kita yang sedang belajar aplikasi merancang aplikasi halaman web dasar sekali dengan basic HTML. Nah, bagaimana caranya membuat yang tampilan halaman yang kurang lebih seperti ini? Kita langsung akan mempraktekkannya di dalam video tutorial ini. Jadi disimak dari awal sampai akhir dan ini juga menjadi praktikum untuk mahasiswa yang sedang mengambil mata kuliah pemrograman web dasar. Baik, kita akan melanjutkan. Jadi sebelum masuk ke dalam video ini, sekali lagi saya sarankan tolong dipelajari dulu setiap dari materi-materi dari video-video sebelumnya yang telah saya buatkan dari pertama sampai dengan yang membuat validasi form yang telah dipelajari sebelumnya. Oke, sekarang kita akan langsung mulai mempraktekkan bagaimana merancang atau membuat web sederhana dengan menggunakan bahasa HTML. Langsung saja kita buka Visual Studio Code. Kemudian ini file project yang dari video sebelumnya kita close dulu, close folder. Kemudian kita akan membuatkan satu folder baru. Kita akan menyimpannya di sini adalah saya menyimpan di part di sini. Caranya seperti ini. Kita open folder, kemudian saya pilih simpan di D, kemudian saya menyimpannya di sini ya, di OneDrive ya. Di OneDrive, My Campus, kemudian ada di perkuliahan, mata kuliah web dasar, kemudian saya buat satu folder baru aja, praktikum web, kemudian saya buat satu folder baru namanya adalah web saya. Kemudian saya enter. Nah, nanti ini silakan disesuaikan aja nama foldernya. Mau sama seperti yang saya buat ataupun bisa dibuat dengan nama-nama yang lainnya. Kemudian saya select folder dan jadilah ini yes aja. Jadilah kita sudah membuat satu folder baru
sebuah folder baru yang namanya web saya. Nah, di sini nanti kita berarti sudah buat folder. Sekarang kita akan memulai membuat coding awal untuk yang halaman web dasar seperti yang saya tampilkan tadi. Caranya seperti apa? Ikuti ini, kita klik new file, kita beri nama index.html. Nah, disinilah kita nanti akan mengetikkan coding daripada struktur HTML kita. Jadi, coba perhatikan bagaimana saya mengetikkan source kode untuk yang halaman web profile seperti yang saya tunjukkan tadi di awal. Langsung saja kita akan mulai ketik HTML5 yang kurang lebih seperti ini. Kemudian di bagian title ini kita ganti dengan nama adalah web atau misalkan boleh web Ridwan seperti ini. Ini untuk membuat judul. Kemudian di dalam hide ini kita Ctrl S untuk melihat hasilnya kita langsung klik preview saja. Ini salah satu extension yang kita pakai untuk melihat hasilnya. Jadi bagaimana menginstal extension ini silahkan dilihat di video saya yang sebelumnya. Kita klik show preview, maka di sini sudah ada namanya adalah web Ridwan yang memang merupakan daripada judul daripada web kita, halaman web kita. Nah, berikutnya yang akan kita praktekkan lagi adalah kita akan menambahkan icon ya di samping ini. Jadi kalau kita lihat ini kan ikonnya default ya. Kita akan mengganti icon ini dengan icon yang akan kita tambahkan secara sendiri. Caranya seperti ini. Saya beri keterangan menambahkan icon web. Namanya atau disebut dengan favicon namanya. Favicon. Nah, caranya codingnya seperti ini. Ketik saja di sini adalah kita akan mengetikkan kodenya link eh, apa namanya ya, kata kuncinya di sini kalau mau diketikkan link seperti ini juga boleh atau mengetikkan import saya ketikkan link ini saja. Oke, gini rel ini kita ganti style sheet ini kita ganti dengan shortcut icon, kemudian href ini kita ganti type, kita tuliskan dulu, typenya image icon. Oke, kemudian di href ini kita akan menambahkan gambar atau icon yang akan kita tambahkan. Caranya bagaimana? Kita tuh cari dulu ikonnya. Untuk mencari icon bisa dicari di Google saja, ketik saja misalkan di sini adalah apa namanya? Image favicon web. Oke, nah di sini nanti akan banyak yang bisa diambil. Ada favicon di sini, the best generator. Silahkan kalau mau dipakai yang ini. Kalau mau misalkan yang PNG atau apa sebenarnya, silahkan kalau mau diubah. Ataupun mau di-download saja yang sudah ada, yaitu di web icon ini juga boleh. Kita ganti ini lihat, nah di sini ada banyak icon-icon yang bisa digunakan yang bisa di-download secara otomatis. Misalkan kita pilih saja sekarang ikonnya yang ini saja, yang mana ya, yang terserah ini mau dipilih yang mana. Seperti contoh ini saya memilih yang ini saja, yang ada warna, yang ini saja. Oke, saya klik download PNG. Oops, ini premium, saya free saja. Oke, kemudian kita berikan namanya digital campaign. Kita download di sini, simpan di folder download aja, PNG. Oke. Kemudian kita balik, kita ubah dia ke ini tadi, generator PNG to icon. Oke. Kita drag, pilih gambar tadi, kemudian kita download. Ini di-convert ya dari apa namanya, dari file PNG menjadi file icon. Oke, kita buka. Kemudian kita kompres dulu, extract here. Oke, nah ini dia ikonnya yang bisa digunakan. Silahkan mau digunakan icon yang ini ya, ini saja ya, icon sini. Kemudian ini langsung di copy,
Ctrl C, kemudian dibuka kode, kita pastekan aja dia di dalam web kita ini. Apa namanya di sini, klik kanan, oh di sini nggak ada paste. Kita buka di foldernya aja langsung. Di sini di dalam web portfolio, bukan perkuliahan. Nah, di sini ya mata kuliah. Ini praktikum web saya. Nah, pastekan aja di sini. Nah, sekarang di sini kita udah dapat dua file ya. Ada index dan ada juga favicon ini. Nah, favicon ini yang icon ini yang sudah kita generate tadi, sekarang kita tambahkan ke dalam source code kita. Caranya di sini. Ketik aja favicon icon. Kemudian jika sudah, kita Ctrl S, kita reload. Di sini kenapa nggak nampak di sini? Karena mungkin di sini previewnya di sini tidak dimunculkan ya, yang ini ya. Tapi coba kita tambahkan satu baris coding lagi. Kita copy aja lagi di sini dengan ini ya, dengan kode yang sama. Ini kita copy lagi, kemudian kita ganti link ini, shortcut icon ini kita ganti menjadi icon, kemudian href favicon oke. Tipe image.icon. Oke, kita Ctrl S, kita reload, belum muncul juga. Coba kita buka di sini melalui ini ya, melalui open, melalui apa namanya, melalui browser ya. Nah, kalau di browser kan nampak ini ya, nampak. Nah, ini dia. Jadi ini kode untuk menambahkan favicon. Nah, berarti di file preview di sini nggak muncul, dia muncul di sini. Nah, di sini. Nah, ini dia ikonnya. Jadi ini sekali lagi kode untuk menambahkan icon. Ini kalau mau ditambahkan kayaknya ini ya kodenya dua baris ini ya, menambahkan icon. Oke, itu selesai. Dan diingat dia terletak di dalam elemen head. Jangan di luar head. Baik, berikutnya yang kita lakukan adalah menambahkan body. Kalau kita lihat website kita yang telah kita buatkan, dia di sini adalah ada body. Di dalam body ini akan ada nanti ada pertama menu, kemudian ada bahagian yang menampilkan gambar. Sekarang yang pertama yang akan kita buat adalah menambahkan navigasi menu yang kurang lebih bentuknya seperti ini. Nah, kita langsung coding. Kita buatkan terangan menu navigasi. Kita enter. Kita panggil elemen nav, oke. Nav yang bentuk seperti ini. Kemudian kita buat menu yang pertama, href. Kalau nggak bisa otomatis ya. Kita tuliskan href, oke. Kita berikan namanya, kita kosongkan dulu. Kita ketikkan pertama adalah home. Kemudian yang kedua, kedua adalah my GV. Ketiga kontak. Kemudian yang terakhir adalah kenali saya. Oke, nah di sini udah muncul ya, udah ada home my GV. Nah, untuk memisahkan ini biar ini kan kalau seperti ini kan tercampur ya, biar nampak yang dia bentuknya ada pemisahan yang seperti garis ini ya. Nah, kalau untuk membuat pemisahan kita tinggal berikan di sini, berikan spasi, berikan yang tanda seperti ini saja, garis tegak ya, supaya dia bisa terpisahkan antara yang menu seperti ini. Oke, pembuatan menu udah selesai. Artinya kita sudah buat dengan memanggil elemen nav atau navigasi. Di sini sudah bisa kita membuat urutan menu yang horizontal bentuknya seperti ini. Nah, sekarang berikutnya kalau kita lihat hasil web kita, di bawah menu ada ini ya, ada satu baris ya yang dibuatkan memanjang yang kurang lebih seperti ini. Membuat baris yang bentuknya seperti ini, kodenya simple saja, yaitu dengan menggunakan HR saja. Oke. Nah, dia langsung udah ada satu baris di sini. Jadi untuk membuat baris yang seperti ini elemen yang digunakan. Baik, berikutnya adalah di bawah. Kalau kita lihat webnya sekarang sudah ada di sini gambar
gambar yang kurang lebih bentuknya seperti ini. Ada gambar kita dan ada keterangan daripada gambar kita ini. Nah, sekarang kita akan langsung buatkan caranya. Dia dan perlu diperhatikan di sini nanti kita meletakkannya adalah di tengah-tengah. Ini kodenya. Oke, kode untuk bagian foto dan deskripsi. Oke, ini kodenya. Kita membuatnya adalah dengan menggunakan header. Oke, kita pilih header. Oke, kemudian nanti kita tambahkan di sini, kita panggil dulu img, kita panggil gambar slc. Kemudian di sini kita berikan apa namanya, slc. Oke, kita berikan di sini atribut daripada gambar ini. Nanti kita susun dia width kurang lebih ada 200. Kemudian height juga sama 200 pixel. Kalau mau diberikan pixel, dia bentuknya seperti ini. Pixel, kemudian di sini kalau mau diberikan, ini kan gambarnya belum muncul ya. Gambarnya belum muncul. Sekarang cara menambahkan gambar simple saja, yaitu pastekan gambar ke dalam folder yang sama di sini. Saya mengambil gambar yang yang sudah ada saja. Saya ambil gambar yang ini ya, gambar yang saya cari gambar dulu. Atau saya pakai dari yang sudah ada saja. Saya dari pakai yang sudah ada. Penting gambarnya dicari dulu. Gambar dicari dulu. Kemudian, oke, kita saya pakai gambar yang sudah ada saja. Ini dia gambarnya. Kemudian saya kopikan. Saya di dalam. Nah, sekarang gambar ini saya simpan dia dalam satu folder. Caranya saya buat folder baru. New folder. Saya berikan namanya adalah Emacs. Oke, di dalam Emacs ini foldernya, ini foldernya. Sekarang saya pastekan foto yang saya tadi. Ini fotonya. Oke, nah ini berarti di dalam gambar Emacs sudah ada foto saya. Ini dia. Sekarang foto tersebut saya pindahkan ke dalam di sini. Cara memanggilnya adalah panggil nama folder Emacs Ridwan. Oke. Nah, di sini sudah muncul foto kita. Kemudian di bawahnya kalau untuk memberikan keterangan ini seperti ini, di bawah seperti ini, kodenya seperti ini. Kita panggil H1, nama Ridwan MT. Oke. Kemudian di bawahnya adalah P dosen UIN Arvaniri Banda Aceh. Oke. Nah, di sini sudah muncul ya. Nah, sekarang yang kita lakukan berikutnya apa? Kita akan sedikit memodifikasi tampilan gambar yang bisa memuncul, dia akan rata di tengah-tengah, akan di tengah-tengah. Kemudian bentuk gambarnya itu berbentuk oval atau bulat. Nah, untuk membuat bulat seperti ini, kita sedikit modifikasi skripnya, yaitu dengan menambahkan style yang kurang lebih seperti ini. Di sini di bagian ini kita tuliskan style, kemudian kita berikan di sini border radius. Di sini misalkan kita contohkan adalah 50%. Nah, akhirnya dia jadi bulat. Yang kurang lebih bentuknya seperti ini. Nah, ini adalah source code ini, style border radius ini untuk membuat dia bentuk bulat yang seperti ini. Jadi kalau mau dibesarkan lagi tinggal dinaikkan aja, misalkan 80 atau 90, dia akan semakin itu disesuaikan aja. Saya memberikan 50%. Nah, sekarang untuk memposisikan gambar dan teks ini dia berada di tengah-tengah. Kalau ini kan masih di apa namanya, di versi left ya, bagian kiri. Untuk membuatnya dia ada di tengah-tengah, kita mau menambahkan atribut di dalam header di sini. Di dalam header kita berikan style, kemudian kita panggil text align, kemudian kita berikan center. Nah, jadi ini kodenya simple. Jadi text align center ini adalah untuk membuat posisi
headernya itu adalah di dalam pas di tengah-tengah. Nah, di sini muncul pertanyaan, kenapa misalkan header ini dia berdiri berpisah dengan yang menu navigasi, sedangkan di video ada di modul antara navigasi dengan menu ini dan istilahnya yang gambar ini itu berada dalam satu tempat. Nah, kenapa ini dipisahkan? Karena kalau kita pindahkan header ini misalkan kita taruh di sebelum nav di sini, maka dia tidak akan memberikan ini ya, artinya dua-dua ini ya dia akan pas tengah-tengah. Kalau mau dibuat misalkan menunya juga center, berarti cukup dipindahkan saja. Navigasi berada di dalam header yang sama. Tetapi karena di dalam studi kasus ini kita tidak membuat menunya berada di tengah-tengah, tapi dia berada di kiri di sini, berarti kita ulang seperti yang tadi. Kita tidak membungkus apa namanya menempatkan navigasi ini berada dalam satu elemen header, tetapi dia berdiri sendiri, ada dua bagian. Oke, itu ya caranya ya. Nah, sekarang ini kalau misalkan kebesaran oke, tarik lagi ini kodenya. Sekarang berikutnya adalah kalau kita lihat source-nya ada garis lagi di bawah. Berarti seperti tadi, kita setelah header panggil lagi HR. Oke, nah di sini sudah ada garis satu lagi. Nah, berikutnya yang di bawah di sini adalah akan muncul konten ya, konten yang memang di sini sudah ada tentang misalkan bagian tentang saya dan ini bagian isi kontennya. Jadi ini silakan disesuaikan saja nanti. Nah, caranya kalau ini kan bagian sendiri ya, artinya terpisah dari bagian yang sudah ada. Kalau berbicara kepada dari modul semantik HTML, kita membungkus ini bagian-bagian ini adalah dalam bagian sendiri dengan menambahkan adalah ini bagian konten. Nah, caranya seperti ini. Kita panggil artikel. Oke. Nah, di artikel di sini sekarang kita berikan tadi di sini di bawahnya. Yang pertama kita panggil dia lebih kecil ya. H2 misalkan adalah tentang saya. Oke, kemudian di bawah kita berikan P paragraf baru yaitu saya adalah seorang. Ini singkat saja. Nanti kalau misalkan mau ditambahkan dengan kata-kata yang lainnya, ya silahkan saja. Oke, maka di sini akan muncul yang bentuknya seperti ini. Nah, untuk memposisikan dia istilahnya tengah-tengah sama seperti tadi, berarti di bagian artikel ini kita panggil style, kemudian text align sama dengan center. Maka dia akan di tengah-tengah. Oke, nah itu caranya ya untuk yang membungkus yang bagian ini. Oke, berikutnya sekarang kita lihat lagi sampai di sini berarti ini hasilnya dan ini source kodenya, bagian artikel konten. Oke, sekarang berikutnya adalah bentuknya tabel yang kurang lebih ada seperti ini. Jadi kalau kita lihat tabel ini singkat saja, ada satu dua kolom dan ada dua baris. Jadi dia dalam bentuk tabel. Nah, sekarang kita akan memisahkan yang bagian ini dengan bagian ini. Caranya seperti ini. Ini kodenya. Kode, bisa beri keterangan. Kode untuk bagian tabel. Oke. Caranya kita bungkus dia dalam div. Div style. Kemudian kita berikan max width. Misalkan kita berikan dia 600 atau feed konten juga boleh. Nanti kita tinggal sesuaikan saja. Kemudian marginnya kita berikan dia auto aja. Oke, kita tutup div-nya, kemudian kita panggil tabelnya. Table, oke. Table, kemudian kita berikan border sama dengan 1. Kemudian di sini ukuran tabelnya adalah kita tambahkan atribut tabel 100%. Jadi 100% dia akan menyesuaikan. Nah, sekarang di bawahnya kita panggil thit untuk yang judul, thit daripada tabel,
kemudian di bawahnya ada tr, oke, di dalamnya ada td. Nah, sekarang di td yang pertama kita tuliskan my skill, kemudian di th kolom yang kedua adalah tentang pendidikan. Nah, jadi kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Nah, ini perbedaannya kalau ini kita ganti ya, TD kita ganti menjadi TH biar sama. Jadi kalau TH dia langsung bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah, sekarang setelah di bagian header daripada tabel selesai, sekarang di dalamnya kita panggil lagi adalah tbody. Oke, ini untuk isi di dalam tabel di bawah. Nah, sekarang di dalam tbody ini kita berikan kolom dan baris seperti yang muncul yang kurang lebih seperti ini. Caranya adalah di dalam tbody panggil tr lagi, kemudian panggil td lagi, td, kemudian karena dia bentuk urutan ya, urutan ada 1, 2, 3, berarti kita membuat list di dalam td ini. Caranya seperti ini, ul, kemudian li, li yang pertama adalah misalkan webs apps, kemudian li kedua adalah mobile apps, kemudian li ketiga adalah desktop apps. Nah, ini nanti silahkan disesuaikan saja. Nah, setelah yang ini selesai, kemudian kita beralih sekarang ke kolom yang berikutnya, yaitu kolom yang kedua di bagian pendidikan. Caranya sama seperti tadi, kita panggil lagi td, masih di baris yang sama, kemudian ul, kemudian kita panggil li, seakan kita tulis sekarang adalah ini riwayat pendidikan S2 Banda Aceh, oke. Ini li, kemudian misalkan kedua saya D4 di ITB Bandung, oke. Kemudian li yang ketiga D3 Uniga Sigli. Nah, jadi sudah jadi seperti ini ya. Artinya sudah muncul di sini yang bentuknya adalah tentang saya, ada kolom my skill, ada kolom pendidikan. Jadi ini kalau kita kecilkan dia akan menyesuaikan ukuran tabelnya. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, oke. Nah, sampai di sini sebenarnya udah selesai ya yang untuk bagian yang ini untuk memberikan tabel. Kemudian kalau kita lihat di bawah, di sini masih ada yaitu di bagian di sini ada satu baris dan ada footer di bawahnya. Nah, sekarang kita buatkan yang bentuk di bawah seperti ini. Kita balik di sini berarti setelah div ya. Setelah div artinya kita memisahkan dia bahagiannya sendiri, bukan tercampur dalam div yang sama. Nah, di sini kita panggil dulu hr, dia ada baris pemisah, kemudian kita panggil namanya footer. Nah, footer di bagian bawah ya, footer. Kemudian kita berikan teksnya adalah copyrights dan ini ya, copy 2025. Nah, ini kalau mau diletakkan di tengah-tengah seperti tadi di bagian footer, di sini kita tambahkan atribut style, di kemudian teks a link sama dengan center. Maka dia akan pas di tengah-tengah. Nah, oke, sampai di sini berarti sudah selesai ya untuk source code yang pertama yaitu menambahkan halaman awal yang bentuknya seperti ini. Ada halaman sederhana, ada gambar kita, kemudian ada sedikit informasi tentang kita dan juga skill dan pendidikan semuanya. Nah, ini untuk halaman pertama kita udah selesai. Nah, sekarang kita akan buatkan untuk yang dua halaman ini. Nah, ada diklik My CV, nanti akan ditampilkan PDF CV kita. Ketik kontak akan muncul form inputan kontak dan kenali saya nanti akan muncul video yang menampilkan profil kita. Nah, caranya seperti apa? Caranya adalah ini caranya untuk membuat navigasi menu ya. Artinya di dalam modul sebenarnya belum saya jelaskan, belum ada penjelasan bagaimana memanggil yang bentuknya menu yang bentuknya seperti ini. Kita akan memisahkan, artinya ini kita akan belajar juga bagaimana membuat multi page atau multi halaman di dalam web kita.
Nah, di sini kalau kita lihat, di sini kan baru satu file ya, index.html. Sekarang kita akan buatkan ketika diklik kontak akan menampilkan halaman kontak. Kemudian nanti ketika diklik back atau balik akan dimunculkan yang halaman home awalnya kembali. Nah, kodenya seperti apa? Kodenya seperti ini. Kita buat satu buah file baru, new file, berikan namanya adalah kontak.html. Nah, kita akan membuatkan satu, ini kita save dulu. Ini ya, kita akan membuatkan satu buah halaman baru yang kurang lebih bentuknya seperti ini di halaman kontak. Nah, sekarang biar sama dengan yang bentuknya yang sudah ada seperti ini, artinya kita tidak usah mengetik yang kedua kali, kita tinggal kopikan saja yang bahagian dari sini sampai dengan body. Di hit yang ini ya, bukan, yang sampai menu navigasi yang ini. Ini sebelum header. Artinya kan kalau kita lihat di sini ketika kita klik kontak, nah ini kan halaman kontennya aja yang berubah, sedangkan menunya kan masih ada. Masih ada. Kalau kita balik ke home, jadi seperti ini. Kalau kita klik kontak, yang berubah adalah halaman isinya saja. Footernya sama, kemudian ini ya menunya juga sama. Jadi untuk itu biar apa namanya untuk membuat yang demikian, kita tinggal kopikan aja yang source yang sudah ada ini, kemudian nanti kita hapus bagian yang isi di dalamnya. Caranya, kita Ctrl A, kita kemudian copy, kemudian di halaman kontak, seperti ini, kita pastekan, Ctrl V, kemudian kita hapus yang bagian header, yang ini. Yang ini kita hapus sampai ke bagian div, footer ini, ya bagian ini. Nah, kita hapus, del, maka dia akan muncul yang di sini. Nah, disinilah nanti akan kita tambahkan yang halaman untuk yang ini, apa namanya, untuk yang kontak dulu. Nanti MyCV terakhir saja. Nah, kontak. Nah, sekarang kita tambahkan di sini, ya, seperti ini, isi kontak dengan input form. Nah, di sinilah kita akan membuatkan inputan form untuk yang halaman kontak yang seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Caranya seperti apa? Caranya seperti ini. Kita panggil form. Oke, kita panggil form. Nah, kemudian di sini action biarkan kosong saja dulu. Kemudian kita pilih di sini panggil elemen label. Kemudian kita tutup label. Kemudian kita berikan keterangan nama. Kemudian di sini kita tambahkan ada sedikit tambahan atribut yaitu for nama. Nah, di sini untuk membuat dia baris kita klik BR. Oke, kemudian input yang pertama, input tipe teks. Oke, kita berikan name-nya adalah nama, kemudian ID-nya kosong, inputnya adalah teks, kemudian kita berikan placeholder, atribut, ketikkan nama lengkap. Nah, ini udah jadi yang pertama, form input yang pertama. Kalau mau dilihat hasilnya, sekarang lihat hasilnya, misalnya untuk yang melihat hasil ini, dibalik ke bagian index HTML, kita klik ketika misalkan diklik. Ini kan kalau kita klik menu kontak, ini kan belum muncul ya, belum muncul menu yang kontak tadi. Caranya biar muncul di pemanggilan link di sini atau misalnya hyperlink di sini, panggillah nama file yang telah kita buatkan tadi. Bagaimana cara memanggilnya? Tinggal dipanggil saja namanya. Nama filenya apa? Kontak HTML. Kita tinggal ketik di sini. Kontak HTML. Nah, sekarang kalau kita klik menu kontak, akan memunculkan kontak. Kalau kita klik menu home, ini home tidak muncul karena kita belum memanggil di sini. Nah, sekarang kita panggil di sini lagi, yaitu index HTML. Nah, sekarang kita klik kontak, balik ke sini, kita klik home. Ini ya. Oke, sebentar. Index.html. Saya reload dulu. Oke. Oh, di sini index HTML dia berada di dalam ini menu kontak. Ah, di sini. Ini index. Oke. Nah, sekarang kita klik kontak, muncul kontak, kita klik home, dia balik ke home. Kita klik kontak, dia balik ke sini. Jadi seperti itu. Kita klik home, udah muncul di sini home.
Nah, sekarang kita jadikan kontak ini dulu ya, supaya munculnya kurang lebih seperti ini. Ada nama lengkap, HP, WA, email, dan tulis pesan Anda. Oke, kita lanjutkan source kode kita di kontak di sini. Nah, udah jadi yang pertama. Sekarang kita lanjut untuk yang berikutnya. Kita klik, berikan spasi aja dulu, BR. Kemudian kita pilih label lagi. Label. Oke, kita berikan for apa namanya, HP namanya, kemudian kita keterangan HP atau WA. Nah, di sini kemudian kita berikan spasi ke bawah, BR, kemudian sama seperti tadi, inputs. Kalau karena dia bertempat nomor, berarti pilihnya tipenya adalah number. Nah, number, kemudian name-nya berikan nama HP. Nah, oke. Berarti untuk yang ini placeholder eh, nomor WA yang aktif. Kita ketikkan di sini, ketikkan nomor WA yang aktif. Nah, oke, udah dua. Jadi, sekarang yang ketiga adalah email. Email kita BR lagi. Berikan ke bawah. BR, sama seperti tadi, label. Kemudian kita klik di sini for. Kita berikan namanya email. Email. Oke, nah karena dia tipenya email, berarti kita pilih tipenya adalah email. Yang ini. Email. Oke, kemudian name-nya adalah email. ID kotak kosongkan, placeholder, ketikkan alamat email aktif. Nah, jadinya seperti itu. Kalau kita mau ini karena ke samping, berarti di sini kita berikan BR, biar dia ke bawah. Nah, terakhir adalah pesan ya, pesan. Berarti di sini BR lagi, kita berikan label lagi. Oke, kita ngulang-ulang saja. Ini pesan, ketikkan pesan Anda. Oke, kemudian di sini karena dia pesan itu dia panjang ketikannya, berarti kita memberikan dalam bentuk text area, bukan input. Caranya seperti ini. Text area. Oke, kemudian name-nya kita berikan namanya pesan. Kemudian di sini kita berikan atribut call. Call kurang lebih ukurannya ada 5. Kemudian untuk row kita berikan misalkan adalah 90. Oh, panjang sekali ya. Kita balik ya, kita balik. Call 90, sedangkan yang row 5 saja. Ini seperti ini, atau kita ubah biar pas jadi 4. Oke, kemudian kita ketikkan placeholder, masukkan saran dan pesan. Nah, dari bawah seperti ini. Nah, sekarang kalau mau dibuatkan dia di bawah, berarti di sini BR. Nah, terakhir setelah misalkan ini selesai, yang berikutnya apa di sini? Kita membuatkan buttonnya atau tombolnya. BR lagi. Mau dibuat 2 buah juga boleh, biar sedikit ada jarak. Sekarang kita pilih input tipe button. Button, jadi bentuknya value-nya kita kirimkan adalah kirim. Nah, sekarang udah jadi button. Nah, di sini sampai di sini sebenarnya udah jadi. Kita sudah membuat ada input nama, input HP, email, dan ketikkan pesan, kemudian klik kirim. Nah, kalau kita ini sebenarnya udah jadi, artinya kalau kita balik ke home, jadinya seperti ini. Kita klik kontak, jadinya seperti ini. Di sini sudah ada bisa dimunculkan pesan yang mau diinputkan atau diketikkan saran dan pesannya. Ketikkan nama, HP, kemudian alamat. Oke, nah sampai di sini sudah selesai ya untuk yang menu kontak. Kita balik lagi ke menu home. Nah, sekarang ini saya simpan dulu, Ctrl S. Oke, sekarang setelah menu untuk yang kontak selesai, yang berikutnya apa lagi? Kita masuk ke dalam bagaimana menambahkan ini ya, video ya. Video yang memang ini video ketika nanti diklik akan memunculkan video yang telah
kita berikan. Artinya yang kita tambahkan ke dalam halaman web kita. Jadi bentuknya seperti ini ya. Kenali saya. Jadi ini, kalau ini kontak, ini video, jadi muncul video seperti ini. Nanti kalau diputar, dia akan langsung memutar. Nah, video ini cara menambahkan video ke dalam halaman web kita, caranya adalah ada dua cara. Bisa kita ngambil dari YouTube ataupun langsung kita download video, simpan dalam project kita, kemudian kita panggil nama videonya. Cara yang pertama misalkan kita ngambil dari YouTube. Seperti ini caranya. Nah, kita klik kenali saya di menu home dulu. Kita tambahkan satu file baru. File baru, misalkan kita berikan namanya adalah about.html. Nah, sekarang sama seperti tadi. Biar dia sama tampilannya ketika yang bentuknya seperti ini, di dalam menu yang kontak ini, copy paste saja. Copy paste, Ctrl C, copy, kemudian bawa ke menu about, pastekan di sini. Nah, di nav di sini, di form di sinilah kita mengganti dengan yang bentuk yang lainnya. Nah, di sini sekarang kita menggantikan yang ini, yang apa namanya, yang di bagian di sini ya, di bagian kunci ini kontak, ini isi dengan video. Nah, video. Nah, kodenya seperti apa? Kodenya seperti ini. Pertama kita letakkan videonya itu dalam satu bagian sendiri. Oke, caranya seperti ini. Kita panggil artikel, panggil elemen artikel, kemudian kita tuliskan heading 1, kenali saya, kemudian di bawahnya adalah P. Misalkan kita tuliskan di sini berikut video profile saya. Kemudian di sini setelah itu kita berikan paragraf baru, klik untuk putar video. Nah, sekarang kita berikan videonya di sini. Nah, yang pertama adalah kita tambahkan video ngambil dari YouTube. Tapi sebelumnya kita ditambahkan dulu di dalam menu ini ya. Dalam menu indeks, di dalam kenali saya, kita tambahkan menu navigasinya adalah about ya. About HTML. Jadi ketika klik kenali saya, maka sudah muncul yang halaman yang telah kita buatkan ini. Nah, ini juga sama. Ini kontak about tadi ya. Ini kontak HTML, ini kenali saya about. Oke, MyCV belum. Oke. Nah, sekarang cara menambahkan video ke dalam halaman web kita. Caranya seperti ini. Misal kita ngambil video yang dari channel saya ya, yang dari channel saya. Misalkan saya ngambil videonya adalah tentang yang mana ya, yang videonya. Saya ngambil sembarang saja, misalkan adalah video tentang ini saja, yang ini saja. Caranya seperti ini, kita ngambil videonya. Oke, kita ngambil video. Nah, video yang akan kita tampilkan ke dalam halaman web kita. Caranya, kita menambahkan dengan memanggil salah satu elemen yang digunakan untuk menampilkan video dari website di luar atau website lain, yaitu dengan menggunakan elemen iframe. Namanya iframe. Ini dia, iframe. Nah, seperti ini. Nah, iframe ini iframe adalah untuk menampilkan link daripada video kita. Kita menggunakan namanya elemen iframe, kemudian ada atribut src, di sini nanti pastikan linknya, dan ini atribut frame border, artinya berapa ukuran border untuk video tersebut. Kalau mau cepatnya, di YouTube sebenarnya kita tinggal lakukan seperti ini saja. Kita klik menu share atau bagikan di video YouTube. Di sini ada salah satu yang bagian share namanya embedded atau bahasa Indonesianya sematkan. Klik aja ini. Klik. Kemudian ini sudah ada source untuk yang embedded video kita. Nah, ini tinggal di copy saja. Tinggal copy. Ini sudah di copy. Kemudian kita tinggal pastekan di bagian di sini. Ini hapus. Pastekan aja di bagian di situ. Klik.
Oke, nah sekarang sudah langsung muncul video kita. Nah, ini yang paling cepatnya. Jadi di sini sudah langsung kita kopikan dari link video YouTube kita tadi yang di bagian ini ya, bagian share, embed, kemudian ini copy dan pastekan source-nya di dalam halaman HTML kita. Jadi kurang lebih ini bentuknya. Sudah ada kode-kodenya langsung otomatis. Nah, ketika misalkan udah langsung seperti ini, maka videonya langsung bisa diputar seperti ini. Nah, ini dia. Nah, ini kita klik oke. Kemudian dia langsung akan memutarkan yang bentuknya seperti itu. Nah, kita reload. Nah, ini akan sudah rampung muncul. Ini salah satu cara menambahkan video secara langsung dari YouTube. Nah, jadi ini hal yang disarankan. Kalau misalkan menambahkan video dari kita download videonya, kemudian kita simpan di dalam project kita, kita menggunakan ini ya, saya berikan keterangan eh, link video dari file download. Artinya sama seperti kita menambahkan gambar, download dulu videonya, kemudian letakkan video di dalam satu project kita di sini. Misalkan dibuat satu folder baru, misalkan video seperti ini, kemudian ambil videonya, kemudian pastekan di dalam folder video. Nah, contoh ya, saya ngambil video yang sembarang saja, ada di dalam video. Nah, misalkan saya ngambil ini saja, video yang singkat saja. Ini besar sekali filenya. Saya ngambil video yang lain saja. Nah, ini misalkan video ini. Ini ya videonya. Saya atau ini. Ini saya klik, saya copy videonya, saya bawa ke dalam project web saya, ada di folder video. Saya pastekan di dalam folder, kemudian saya beri nama my video. Misalkan seperti ini. Oke, MP4. Nah, ketika sudah ditambahkan, berarti kan sisi sudah ada videonya. Nah, ini videonya. Nah, cara menambahkannya, ini yang di bawah ya. Misalkan kita berikan lagi P. Nah, di bawahnya menambahkan video dengan menggunakan elemen ini. Video. Oke, kemudian SRC seperti biasa, panggil video, my video. Nah, langsung akan muncul. Langsung akan muncul di sini. Cuma ini bukan bentuk video, belum bisa diklik. Kita berikan atributnya yaitu tipe tipe daripada video yaitu video garis miring MP4. MP4. Nah, ini dia yang bentuknya seperti ini. Atau kita berikan adalah ini ya MP4 aja dulu. Nah, ini juga belum muncul di sini, belum bisa diklik putar. Sekarang di sini di dalam video ini kita berikan ini sedikit kita modifikasi ya, modifikasi yang source-nya. Jadi source-nya jadinya seperti ini sekarang. Kita pindahin dulu. Ini saya ini kan, ini saya pindahkan. Oke. Nah, di sini kita ganti video ini dengan bentuk panggil source saja. Source yang bentuknya seperti ini, kemudian di sini kita berikan atributnya itu tadi SRC. Kita pindahkan ke sini. Kemudian di sini type-nya adalah bentuknya seperti ini. Nah, sekarang ini kenapa belum bisa diklik? Oke, ini kita klik di sini tambahkan di dalam video kita berikan satu menu untuk atribut ya, kontrol. Nah, ketika kita tambahkan atribut kontrol, maka dia sudah ada menu yang kontrol untuk memutarkan videonya. Nah, ini udah diputar videonya. Waktu kita klik, nah ini. Jadi langsung sudah muncul yang menunya seperti ini, udah jalan videonya. Nah, ini kalau kita menambahkan yang kontrol yang bentuknya seperti ini. Nah, itu cara yang kedua cara yaitu cara menambahkan video. Yang pertama dari YouTube, yang kedua dari hasil kita download video dan kita simpan di dalam project web kita. Nah, sekarang sampai di sini sudah selesai ya.
Artinya sudah ada dua video, ada video dari YouTube dan ada video dari project yang telah kita download. Nah, sampai di sini kalau kita klik home, kita balik ke home, kita klik kenali saya, maka muncul video, kita klik kontak, muncul dari kontak dan saran, kita balik lagi ke home, muncul seperti ini. Satu lagi yang terakhir apa? My CV. My CV di sini adalah kalau untuk My CV ini kita simpel saja sebenarnya. Kita tidak perlu lagi membuat halaman yang seperti ini, tapi kalau mau ditampilkan yang bentuk PDF, misalkan seperti ini, kita klik My CV, langsung dimunculkan file PDF kita. Jadi cukup dipanggil saja dengan cara adalah ambil file PDF, kemudian simpan dalam project, kemudian tinggal dipanggil saja nama PDF-nya. Nah, contoh seperti ini, misal saya ngambil CV saya, CV saya lihat dulu di sini ada CV saya tidak. Oke, saya download dulu CV saya ya, yang kebetulan ada di Drive. Oke, ini cara yang berikut ini adalah cara untuk ini ya, menambahkan, memunculkan file PDF. Ini CV saya, ini CV saya ini. Oke, caranya saya download dulu, download. Oke, saya simpan di dalam project kita, project yang tadi, perkuliahan. Kita kuliah, praktikum, web saya simpan di sini namanya adalah CV. Oke, CV. PDF, simpan. Nah, seperti ini maka kalau kita lihat di sini, ini file yang kita simpan tadi udah ada CV-nya. Nah, ini dia. Nah, gampangnya ketika kita panggil ini muncul yang misalnya yang file PDF tadi, tinggal dipanggil saya di sini. My CV, kemudian tinggal dipanggil nama PDF-nya, CV PDF. Oke, kemudian kita Ctrl S, kita klik home, klik eh apa namanya ini di indeks ya, di indeks di sini. Kemudian kita klik CV PDF. Oke, kemudian kita klik home, kita klik My CV. Nah, langsung akan di-download yang file dari PDF kita. Nah, kalau ini bentuknya dia tidak memunculkan secara preview ya, tapi kalau kita buka lewat ini, lewat web, lewat browser langsung, dia akan berbentuk seperti ini. Kalau kita buka pakai browser, kita klik index, oke. Nah, kalau kita klik My CV, oke, kita klik home dulu, home. Oh, sebentar, ada sedikit ini ya, bentar. Oke, CV, oke. Ini saya copy lagi, Ctrl C, kita Ctrl S dulu, Ctrl S dulu. Oke, saya reload, klik home, klik My CV. Nah, langsung muncul CV saya. Nah, seperti ini. Nah, ini langsung muncul file PDF-nya. Waktu kita sekarang balik home, kontak, kenali saya, langsung udah muncul seperti ini ya. Oke, ini kenali saya belum ada karena ini udah ada. Kemudian klik home, klik My CV, kemudian langsung akan muncul kurikulum video kita yang dalam bentuk file PDF yang kurang lebih bentuknya seperti ini. Nah, ini source kodenya. Ini source kode lengkapnya. Seperti ini. Jadi nanti disesuaikan saja, di about juga sama, di kontak juga ini disesuaikan aja. Biar nanti ketika diklik kontak, maka dia aktif menunya. Ini disamakan saja. Oke, Ctrl C, di kontak ini di dah sama. Oke. Nah, ini udah selesai web kita. Kita klik home, muncul. Kita klik My CV nggak aktif ya di preview, tapi harus dibuka melalui browser. Di sini baru muncul. Kemudian kita klik kontak, muncul halaman kontak input. Klik kenali saya, muncul video. Klik lagi home, maka balik lagi ke menu home. Oke, ini dia yang apa namanya, yang latihan ya. Ini bahasanya latihan bagaimana membuat halaman web profile sederhana dengan menggunakan bahasa HTML. Walaupun ini sedikit saya jelaskan bahwa kita membuat halaman web sederhana ini menggunakan HTML, bahasa HTML. Tetapi di dalam prakteknya tadi kita akan menambahkan beberapa script yang untuk CSS-nya juga. Walaupun dia CSS-nya belum banyak, ini seperti ini style. Ini ketika kita panggil style ini, itu berarti udah menerapkan CSS. Ini ada sedikit CSS, ini CSS,
Ini CSS, ini juga CSS, dan ini juga CSS. Nah, ini udah sedikit kita masuk ke dalam CSS dasar ya. Nah, nanti di bagian pertemuan berikutnya baru kita akan melengkapkan yang CSS ini. Nanti bagaimana pemanggilannya itu nanti kita belajar di menu materi tentang CSS di dalam pengembangan aplikasi website. Oke, itu saja mungkin video yang berkaitan dengan latihan sederhana bagaimana merancang aplikasi website dengan memunculkan halaman sederhana paling simple yaitu tentang profil kita hanya dengan menggunakan HTML. Nanti kalau mau ditambahkan dengan sentuhan CSS, dia akan lebih menarik lagi. Tapi karena kita belum masuk ke dalam materi CSS, jadi kita fokuskan saja halaman web ini hanya dengan menggunakan HTML dasar. Oke, next video berikutnya atau di materi berikutnya kita akan langsung masuk ke dalam praktek materi tentang pengenalan CSS karena kita HTML sebenarnya udah selesai. Nah, di sini nanti kalau kita lihat video di dalam ini ya, dalam channel saya, di situ sudah ada video tentang yang ini ya, playlist yang pemrograman web dasar. Di akan situ sudah HTML. ada beberapa video yang bisa ditambahkan, yang bisa dipraktikkan lagi termasuk yang bagaimana praktikum HTML CSS ini. Ini udah ada bootstrap ya, tapi nanti kalau mau dipraktekkan boleh, kalau mau di skip aja dulu juga boleh. Silahkan nanti kalau mau dipelajari. Nah, sekarang kita udah selesai ya menambahkan membuat halaman web sederhana dengan menggunakan bahasa HTML. Tidak banyak source code-nya, hanya seperti ini saja. Tetapi pada intinya kita nanti ketika mempelajarinya yang penting dipahami kira-kira kalau header-nya seperti apa, kenapa ini header terpisah dengan navigasi, kemudian di bagian artikel, bagian div seperti ini dan lain sebagainya. Itu tolong dipelajari nanti dan ini latihan ini harus dikerjakan supaya kita terbiasa dalam mengetikkan source code khususnya bahasa HTML. Baik, itu saja mungkin gambaran singkat tentang bagaimana merancang atau membuat halaman web dengan menggunakan HTML. Selamat belajar, kita ketemu di video-video yang berikutnya.